ditertawakan itu. Reuni itu satu, biasanya diselenggarakan mendekati atau bahkan sudah dies. Ini tiba-tiba mendadak di awal tahun ajaran, perguruan tiba-tiba reuni. Ini enggak lazim. Reuni kok hanya diikuti oleh beberapa gelintir saja orang. Oke, Pak, kalau melihat psikologi Raisura sendiri artinya kok dia berani gitu, Pak? Ya kan pasti ada yang nunjang, kan ada yang suruh. Oh, Kan Bapak ada membaca dana. itu ada yang Ya, saya ada informasi A1, ada yang kasih dia dana. siapa Saya nggak sosoknya tahu. itu, Pak? Saya nggak tahu siapa. Orang Nilainya cukup besar, 16 miliar. Kalian itu janganlah mengorbankan harkat martabat bangsa Republik Indonesia ini hanya karena kepentingan sekelompok. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Grobogan Gokil. Nah sobat semua, ada ada berita yang sangat heboh ya. Ketika seorang praktisi hukum mengatakan bahwa Roy Suryo ini menerima dana terkait kejulitannya yang terus-menerus menjuliti Pak Jokowi. Ternyata menurut praktisi hukum tersebut, diduga ada dana yang sangat besar. Sehingga Roy Suryo sampai sebegitunya ya. IGM dibantah. Institusi polisi juga dibantah. Gitu ya. Bahkan sekelas reuni yang dilakukan oleh teman-teman Pak Jokowi juga dijulitin, juga tidak dipercayai oleh Roy Suryo. Ada apa framing-framing seperti ini? Ternyata diduga ada pendananya. Dan ini diungkap langsung oleh praktisi hukum tersebut ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkap dari praktisi hukum yang membongkar kedok Roy Suryo CS. Oke, Pak, kalau melihat psikologi Raisura sendiri artinya kok dia berani gitu, Pak? Ya kan Berani. pasti ada yang nunjang, kan ada yang suruh. Oh, Kan Bapak ada membaca dana. itu ada yang Ya, saya ada informasi A1, ada yang kasih dia dana. siapa Saya nggak sosoknya tahu. itu, Pak? Saya nggak tahu siapa. Orang Nilainya cukup besar, 16 miliar. Ngeri ya. Ke sana. artinya sebanding dengan resiko yang Roy Suryo hadapi. Saya nggak tahu, Pak. Itu kan hanya namanya informasi yang belum tentu benar atau tidak. Tapi katanya ada Belum tentu sumber benar dana ya. masuk, jumlahnya cukup besar, fantastik kan gitu kan, sehingga dia disuruh melakukan manuver-manuver Apa kepentingannya apa? Artinya politik lah. lawan politik. Ya, loser kan pasti selalu sakit hati kan. Setiap orang lah. Ya, one day you jadi loser kan sakit hati. Pantesan ya kelompok itu terus berani seperti itu ya. Kalah ya pemilihannya kan. Sakit hati dong. Kan gitu kan. Kan ada yang nggak bisa terima sakit hatinya. Pak, itu 16 miliar memang tujuannya untuk Saya nggak tahu. Itu kan saya mendapat informasi kehormatan demikian. seseorang atau gimana, Pak? Pokoknya menggoyang gitu aja. Pak, ini ada kaitannya kan sebelumnya sempat ramai nih bahwa ada isu pemakzulan Wapres. Apakah ada kaitan yang mengarah ke situ Ya. sehingga menyenggol Pak Jokowi dengan dugaan data palsunya atau seperti Karena apa? itu kan satu rentetan satu kereta kan. Semuanya itu kan jadi satu kan. Pemajulan pada Wapres semana. Revolusi aja kalau berani kan gitu kan. Ngapain repot-repot, ngapain harus teriak-teriak, ngapain harus ngomong di Siap. media. Kalau berani ambil senjata dong, perang revolusi, bubarkan negara kan gitu. Ngomong gede aja kan gitu berarti kan. Ngapain harus begitu? Kan kita ikutin peraturan. Senang tidak senang, beliau terpilih, kita wajib menghormati. Kalau kita ini adalah orang waras. Kan kira-kira begitu kan. Pak, tapi kenal nggak sebenarnya Pak Jokowi dengan orang yang diduga Di balik belakang Iya, di balik intelektual. tindakan. Ya, beliau tentu tahu lah Tahu. siapa-siapa, dia pasti tahu gitu kan. Tapi beliau kan memegang sopan santun. Dia tidak mau. Dia kan, saya lihat ya Pak Jokowi selama ini kan dihujat sejak dia berkuasa pun kan, jadi wali kota maupun gubernur kan dihujat kemana kanan kiri kan. Tapi dia kan diem aja kan gitu kan. Jadi Bapak bilang
A1 berarti Bapak udah mengetahui dong sosoknya kan. Apanya? Tadi bilang udah Ya, pejabatnya A1. yang memberikan informasi saya ini A1. A1. Tapi informasi itu sumbernya benar atau tidak saya nggak tahu. Tapi orangnya itu A1, bagi saya percaya dia karena kedudukannya dia. Gitu. Walaupun saya nggak ada di Indonesia, kan ada wakilnya aja lah. Saya lebih milih di sini dulu karena unpredictable-nya nasib atau kepada keadaan saya yang tidak pasti. Saya yang udah 3 kali di penjara, nggak mau di penjara lagi saya mau lawan aja terus. Sampai dijemput nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau saya udah di Indonesia, belum apa-apa udah ketangkep lagi, ngapain blow on namanya. Saya lawan, makanya saya mau ke amnesti, mau kemana lagi juga, ayo kita jabanin gitu. Katanya saya mau bawa ini ke Amerika, saya mau bawa ke Eropa, saya mau bawa ke sana itu orang edan itu namanya. Kenapa Pak? Iya, yang nggak masuk akal lah. Itu urusan pribadi dalam negeri kok bawa ke luar negeri ya. Itu memalukan sendiri kita sendiri ya. Gimana sih? Karena kita punya harkat martabat dong. Masa kita nggak punya? Anda nggak bangga dengan Indonesia? Bangga dong. Masa nggak selesaikan dalam negeri terus minta orang Amerika? Emang Amerika itu bos kamu? Ya enggak lah. Itu kita harus benar-benar tegas gitu. Pak kalau misalkan kemarin kan artinya brosur CS terus sebagian orang meminta tunjukkan saja kalau ada asli ijazahnya. Kenapa alasannya Pak Jokowi nggak tunjukkan aja selesai masalahnya? Ya sekarang kan gini kan, saya kalau berdebat sama orang yang bukan levelnya, saya ngikutin apa kemauan yang bukan level kan saya berarti saya menurunkan derajat saya. Ya menurut saya Pak Jokowi, saya jadi pengacara Pak Jokowi, saya akan bilang nggak usah ladenin. Tidak ada wewenang dia untuk melihat. Misalkan wartawan pun nggak ada wewenang untuk melihat ijazah saya, kan gitu kan? Nggak perlu. Saya nggak bisa karena ketakutan, saya kasih lihat ini loh ijazah saya. Ya, emang berarti kamu maling, ketakutan. Justru itu tindakan yang benar, kan gitu. Nanti kalau sidang diperlukan atau penyidik perlukan, saya tunjukkan. Itu yang jawaban menurut hukum yang tepat. Menurut Bapak, apa yang dilakukan Roy Suryo sangat fatal atau masih sebatas kewajaran? Memalukan harkat martabat NKRI. Menurut saya sayang sekali. Kenapa harus dilakukan demikian? Karena ini kan sudah heboh di luar negeri kan. Yang malu orang kita. Jadi menurut saya sangat tidak simpati dengan tindakan-tindakan sekelompok orang yang mengorbankan harkat martabat bangsa demi kepentingan sekelompok orang. Sangat tidak setuju saya. Kita punya harkat martabat. Kita harus menjaga kita ini orang Indonesia. Itu tidak bisa menawar lagi itu. Ditertawakan itu. Reuni itu satu, biasanya diselenggarakan mendekati atau bahkan sudah dies. Ini tiba-tiba mendadak di awal tahun ajaran, perguruan tiba-tiba reuni. Ini enggak lazim. Reuni kok hanya diikuti oleh beberapa gelintir saja orang. Itu Rosuryo anjing. Saya nggak paham lagi ya. Orang ini tuh selalu hatinya itu dipenuhi dengan kedengkian, kebencian. Ya pastinya ketidaksukaan dengan Pak Jokowi, ada suatu dendam tersendiri ya, dan juga ada kepentingan politik. Ya pastinya Rosuryo ini tidaklah sendiri. Ada banyak orang ataupun orang-orang tertentu yang memiliki power ya dalam politiknya, dalam kepentingan politiknya itu mendukung orang ini. Lah lagi-lagi ngapain kamu ngomentari soal Bapak Jokowi reunian? Itu jelas ya, yang reuni itu temannya Pak Jokowi, ngundang Pak Jokowi ya. Dan itu kapasitasnya walaupun benar, itu menunjukkan ini loh kita teman-temannya Jokowi masa lalu. Ini loh. Nah, sebenarnya itu juga sebagai bahan pembuktian ya, menguatkan pembuktian di dalam kasus ini juga. Jadi Rosuryo ini sebenarnya udah ketar-ketir ya, banyak bacot, banyak omong ya. Ini manusia anjing ini kalau menurut saya ya, itu nggak perlu dipenjara, dilepas aja tuh di jalanan biar kita yang gebukin dia gitu kan. Itu saya mau bilang dia itu manusia juga nggak pantas, mau dibilang anjing sekalian, lebih baik anjing malah dibandingin seorang Rosuryo ya nggak sih? Anjing itu masih punya perasaan, kalau Rosuryo terlalu tolol. Cukup apa mungkin pesan apa yang disampaikan kepada Roy Suryo ini, artinya apa mungkin? Ya menurut saya kan sebaiknya kalian itu janganlah mengorbankan harkat martabat bangsa Republik Indonesia ini hanya karena kepentingan sekelompok. Itu aja. Lebih penting mana? Bangsa atau kelompok? Itu yang kita pertimbangkan. Dan kemudian udah tahu kan
dia tidak punya alas hukum. Kan dia bukan orang bodoh, dia orang pinter kan gitu kan. Kelilingnya juga banyak orang pinter kan. Kan dia jangan alasan ini, alasan itu. Nggak perlu berdalil kan. Ini karena kan ini sudah bukti otentik. Kecuali UGM-nya mengatakan bahwa saya tidak komentar atau saya tidak mau menjelaskan. Itu masih ada celah-celah. Iya. Ya kan dia udah bilang ini mutlak produksi dia selesai. Oh ini cetakannya lain, ketikannya beda, bahasanya lain. Nah itu pokoknya sekarang yang bikin ngomong iya mau apa? Gitu kan. Itu sudah harga mati itu, nggak bisa dibantah lagi. Mau cari pengacara siapapun nggak mungkin lolos. Oke, cukup. Siap, terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Pak Fitri atas pencerahannya, pencerahannya. tanggapannya.